Menyadarinya waktu itu pas SMA, kemudian pas masuk kuliah itu baru sadar tentang kelebihan itu. Dan kelebihan itu juga saya nggak dapatin secara sekaligus, tapi pelan-pelan. Seiring berjalannya waktu, kelebihan saya nambah. Tadinya cuma bisa ini, kemudian bertambah bisa ini, kemudian bisa ini. Jadi bertahap gitu. Boleh ceritain Mas tahapannya yang bisa apa dulu pertama seperti itu? Yang paling pertama itu lihat masa depan. Itu lihat masa depan juga random. Jadi itu pas waktu SMA yang paling baru-baru gitu. Kemudian bisa rasain emosi orang, membaca pikiran lah gitu tepatnya. Terus kemudian bisa psikometri. Psikometri itu apa? Jadi kita nyentuh orang atau nyentuh pokoknya ketika saya nyentuh orang, kemudian orang itu akan berpikir sesuatu yang seputar hidupnya, kemudian saya akan menyerap itu dan menjadikan sebuah informasi di gambaran di pikiran saya gitu. Waktu itu pertama merasakan itu ada takut, kaget, apa seperti apa Mas waktu merasakan itu? Untuk kelebihan yang kayak itu aneh sih, bingung banget waktu itu kok bisa kebetulan gitu. Saya waktu itu nganggapnya cuma kebetulan. Cuman pas suatu hari saya ketemu beberapa orang pintar secara nggak sengaja, dia yang ngomong dan saya juga bertanya-tanya soal fenomena itu. Dia bilang itu kelebihan saya. Saya waktu itu bingung kan, saya waktu itu belum mengerti tentang hal-hal supranatural. Saya benar-benar bingung. Ini beneran atau enggak sih? Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya akhirnya nyadar kalau ini tuh bukan hal kebetulan, tapi memang ini seperti sebuah takdir. Hal apa yang pertama Mas dilihat waktu itu, masa depan yang seperti apa sih yang pertama kali banget dilihat dulu tuh? Ya, kalau pertama kali banget sih udah lupa ya. Dulu waktu kejadian tsunami Aceh salah satunya. Terus dulu yang saya rasain pertama, saya dapat mimpi saya masuk surga waktu itu. Iya benar, tepatnya pas 1 Desember 2004 itu saya mimpi masuk surga. Pertama itu mimpi biasa kan. Kemudian pas beberapa hari kemudian saya ngerasa kayak saya bakal melihat orang mati banyak gitu di Aceh gitu. Saya waktu itu nggak ngerti karena waktu itu masih SD dan nggak kepikiran sama sekali kalau itu namanya ngeramal gitu. Nggak tahu itu kalau itu ramalan. Kemudian setelah kejadian, ya saya waktu itu belum ngeh juga karena masih kecil kan, belum ngeh juga. Beberapa tahun kemudian setelah saya paham yang namanya ramalan gitu, barulah saya sadar oh waktu itu saya meramal. Cuma waktu itu karena nggak tahu apa-apa jadi nggak cerita juga. Nah, sekian video dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.